Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nurpiani, mahasiswa kampus Politeknik LP3I Jakarta, kampus Jakarta Utara, jurusan Administrasi Perkantoran, dari kelas AP13131. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas teknik pengambilan keputusan dengan metode diagram fishbone. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membawakan dua materi, yaitu yang pertama tentang pengertian teknik pengambilan keputusan, lalu untuk materi kedua yaitu metode diagram fishbone. Langsung saja kita masuk ke dalam materi pertama, yaitu pengertian teknik pengambilan keputusan. Pengertian teknik pengambilan keputusan. Decision making technique. Pengambilan keputusan adalah sebuah proses yang menentukan sebuah pilihan dari berbagai alternatif pilihan yang tersedia. Seseorang kadang dihadapkan pada suatu keadaan di mana ia harus menentukan pilihan atau yang disebut dengan keputusan dari berbagai alternatif yang ada. Dalam kehidupan sehari-hari, bahkan setiap waktu dan setiap detik, selalu membuat keputusan seperti nanti kita makan apa, di mana, jam berapa, akan tidur jam berapa, besok kerja atau tidak, naik apa, jalur mana, mau pakaian-pakaian apa, dan lain-lain. Lalu tidak jarang dalam mengambil apa keputusan kita mesti memiliki untuk memutuskan yang terbaik pada saat itu. Misalnya akan menempuh pendidikan di mana, jurusan apa, dan lain sebagainya. Lalu apa itu keputusan? Keputusan adalah memilih satu pilihan dari beberapa alternatif yang tersedia. Pengambilan keputusan diambil ketika terjadi masalah untuk mengatasi masalah yang terjadi. Dalam suatu kondisi diperlukan suatu kebijakan dalam mengambil keputusan yang baik dalam menentukan strategi. Dalam pengambilan keputusan yang dilakukan biasanya memiliki tujuan, yaitu secara umum, tujuan dari pengambilan keputusan adalah untuk memperoleh pilihan terbaik dari alternatif-alternatif yang tersedia agar tujuan yang tercapai dapat berjalan dengan baik. Metode pengambilan keputusan. Banyak sekali metode yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Namun pada kesempatan ini saya akan membahas metode fishbone dalam mengambil keputusan. Pada saat menentukan keputusan, kita dapat terlebih dahulu menganalisa masalah. Pada penjelasan kali ini, saya akan menganalisa masalah dengan metode fishbone. Untuk materi selanjutnya, kita akan masuk ke materi kedua, yaitu metode diagram fishbone. Fishbone analysis atau yang sering disebut juga cause effect diagram merupakan sebuah metode yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah yang ada dengan melakukan analisis sebab dan akibat dari suatu keadaan dalam sebuah diagram yang terlihat seperti tulang ikan. Metode dari diagram fishbone adalah menggabungkan brainstorming dan mind mapping untuk menemukan hubungan sebab akibat dari masalah. Tahapan dalam membuat fishbone diagram yaitu mengidentifikasi masalah, lalu kemudian mengumpulkan ide untuk mencari faktor utama penyebab, lalu mengidentifikasi kemungkinan penyebab dari masalah. Definisi: diagram tulang ikan atau fishbone adalah salah satu metode tool di dalam meningkatkan kualitas. Sering juga diagram ini disebut dengan diagram sebab akibat atau cause effect diagram. Penemunya adalah seorang ilmuwan Jepang pada tahun 60-an bernama Dr. Kaoru Ishikawa. Ilmuwan kelahiran 1915 di Tokyo, Jepang, yang juga alumni Teknik Kimia Universitas Tokyo, sehingga sering juga disebut dengan diagram Ishikawa. Metode tersebut awalnya lebih banyak digunakan untuk manajemen kualitas yang menggunakan data verbal, non-numerikal, atau data kualitatif definisi. Dikatakan diagram fishbone tulang ikan karena memang berbentuk mirip dengan tulang ikan yang moncong kepalanya menghadap ke kanan. Diagram ini akan menunjukkan sebuah dampak atau akibat dari sebuah permasalahan dengan berbagai penyebabnya. Efek atau akibat dituliskan sebagai moncong kepala, sedangkan tulang ikan diisi oleh sebab-sebab sesuai dengan pendekatan permasalahannya. Dikatakan diagram cause and effect atau sebab dan akibat
karena diagram tersebut menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat permasalahan. Berkaitan dengan pengendalian proses statistikal, diagram sebab akibat dipergunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab atau sebab dan dikarakteristikan kualitas akibat yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebabnya. Kelebihan fungsi dasar diagram fishbone atau tulang ikan adalah untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek spesifik dan kemudian memisahkan akar penyebabnya. Sering dijumpai orang mengatakan penyebab yang mungkin, dan dalam kebanyakan kasus harus menguji apakah penyebab untuk hipotesa adalah nyata, dan apakah memperbesar atau menguranginya akan memberikan hasil yang diinginkan. Manfaat pada dasarnya diagram fishbone dapat digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan seperti membantu mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah, membantu membangkitkan ide-ide solusi suatu masalah, membantu dalam penyelidikan atau pencarian fakta lebih lanjut, mengidentifikasi tindakan bagaimana untuk menciptakan hasil yang diinginkan, membahas isu secara lengkap dan rapih, menghasilkan pemikiran baru. Kelebihan fishbone diagram adalah dapat menjabarkan setiap masalah yang terjadi dan setiap orang terlibat di dalamnya, dapat menyumbangkan saran yang mungkin menjadi penyebab masalah tersebut. Kekurangan. Sedangkan kekurangan fishbone diagram adalah opinion based on tools dan didesain membatasi kemampuan tim atau pengguna secara visual dalam menjabarkan masalah yang menggunakan metode level Y yang dalam, kecuali bila kertas yang digunakan benar-benar besar untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut, serta biasanya voting digunakan untuk memilih penyebab yang paling mungkin dan terdapat pada diagram tersebut. Menganalisa masalah dengan menggunakan metode fishbone. Gas bertekanan bocor, terjadi ledakan pada pipa gas bocor. Sebab akibat manpower atau sumber daya manusia atau SDM-nya tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian kegagalan berkomunikasi yang mengakibatkan tidak bisa mengambil keputusan dengan cepat. Metode: belum ada sistem emergency, sistem izin kerja yang mengakibatkan rendahnya kepatuhan pekerja. Measurement: data yang diambil dari proses yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas proses tersebut. Lingkungan, kondisi lingkungan seperti lokasi, waktu, temperatur, dan kultur di mana proses beroperasi. Posisi control room atau CR dekat dengan kebakaran yang mengakibatkan informasi dan instruksi tidak berjalan dengan baik. Dialog system tidak berfungsi yang mengakibatkan dialog system dalam kondisi manual sebab pekerjaan penyelaman. Mesin, pompa, yaitu pompa belum selesai diperbaiki. Modern nature, desain fire well proof, tidak mampu bertahan. Material, pipa gas, yaitu pipa gas tidak dapat menahan gas yang bertekanan. Selesai sudah tentang materi pembahasan pengertian teknik pengambilan keputusan dan pengertian metode diagram fishbone.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.